Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Syifa, perwakilan dari kelompok 4, Fakultas Teknik Informatika. Program Studi Sistem Informasi Aplikasi, mata kuliah pemrograman. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Peri Prasetyo, KMKOM. Kelompok 4 terdiri dari 1. Densi Trikartika, 2. Dia Syifa Azara, 3. Melinda, 4. Susi Susanti. Sedikit teori saya akan menjelaskannya, yaitu Python merupakan bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Yang kedua, flowchart. Flowchart merupakan algoritma yang berbentuk badan berguna untuk memudahkan para programmer memahami sebuah program selain melalui algoritma biasa. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang program kasir sederhana dengan judul Chat Time Shop. Presentasi akan dibahas yang pertama script, kedua hasil script, dan ketiga flowchart. Langsung saja, yang pertama script akan dibacakan oleh Susi Susanti. Oke, saya akan menjelaskan hasil program proyek kami, yaitu kasir sederhana. Kami menamainya dengan Chat Time Shop. Dalam Python, ada beberapa banyak built-in. Itu salah satunya fungsi input-output. Kami menggunakan fungsi print terlebih dahulu. Kita akan mengeluarkan Chat Time Shop dengan cara print Chat Time Shop. Dalamnya ada Chat Time Shop. Kita print lagi. Ini hanya untuk pembatas atau variasi saja. Lanjut, kita masukkan kasir, nama kasir, dengan cara input masukkan nama kasir. Jika kita menggunakan huruf di sini, kita menggunakan input saja. Kemudian nama input, masukkan nama pelanggannya siapa, ada tanggal input, masukkan tanggal pembelian. Tanggal pembeliannya tanggal berapa. Terus ada print. Seperti ini, seperti yang tadi, ada print. Kami membuat beberapa banyak menu atau minuman yang kami jual. Dengan cara print, masukkan print, 1, Chat Time Milk Tea 22.000, ada Chat Time Rose Milk Tea 22.000, ada Jasmine Green Milk Tea 22.000, 4 Hazelnut Coklat Milk Tea 25.000, dan seterusnya sampai dengan 10. Kami ada 10 menu minuman. 10 Authentic Thai Tea. Ada print. Kita tutup dengan kata menu. Seperti ini. Jika sudah, saya akan masukkan menu pesanan. Pembeli itu akan memilih mana yang dia akan beli. Jadi, kita akan memudahkan masukkan menu-menu ini dengan cara input, masukkan menu pesanan, nomor menu. Misalnya kita masukkan nomor 2. Seperti itu. Dalam Python ada yang namanya kondisi if. Itu ada beberapa if else. If else berguna untuk mengatur program ketika kita menentukan suatu kondisi. Misalnya, jika hal ini terjadi, maka kita akan melakukan A. Jika tidak terjadi, maka kita akan melakukan B. Nah, hal-hal dasar seperti itu sangat penting ketika kita membuat program. Misalnya lagi, jika usernya menang, kita diberikan reward. Jika kita kalah,
ukurannya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci if. Dalam bahasa Indonesianya, if itu jika. Jadi, jika menu pesanan 1 cetai milk tea harganya 22.000. Jika syarat ini mau atau memenuhi syarat, maka tidak akan melakukan yang lainnya. Jika tidak, maka akan melakukan yang lainnya. Dengan itu, kita akan menggunakan fungsi elif atau kunci elif jika if ini tidak memenuhi syarat itu. Elif menu pesanan 2, cetai rich milk tea 22.000 harganya. Elif lagi menu pesanan 3, harganya 22.000. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir elif menu pesanan 10, harganya 22.000. Else. Kita lanjut ke while true. Perulangan. Misalnya ada pelanggan. Dia memilih menu pesanan yang tidak ada di dalam menu ini sendiri. Jadi, kita membuat program menu tidak tersedia, silakan pilih menu lainnya. Print menu tidak tersedia, silakan pilih menu lainnya. Maka akan muncul seperti ini jika kita memasukkan menu yang tidak ada di dalam menu ini sendiri. Lanjut, kita menu pesanan, print input, masukkan menu pesanan, nomor menu. Kita masukkan kembali apa yang ingin dibeli oleh pelanggan itu sendiri. Dari perulangan itu sendiri, kita gunakan lagi if jika menu pesanan 1 or atau menu pesanan 2 or menu pesanan 3 or menu pesanan 4 or menu pesanan 5 or menu pesanan 6 or menu pesanan 7 or menu pesanan 8 or menu pesanan 9 or menu pesanan 10. Kita menggunakan fungsi while true. Diulangi lagi seperti tadi. Oke, kita break. Ini break. Dan selanjutnya menentukan jumlah pembelian. Sama dengan fungsi input, masukkan pembelian. Print, kita menggunakan batas saja. Selanjutnya mencari total dari jumlah pembelian ini. Cara jumlah pembelian dikali harga yang tertera di sini. Kemudian kita print. Total bayar dalam rupiah Nah, di sini akan menggunakan fungsi format. Tadi kita menggunakan fungsi print, kita akan menggunakan fungsi format berguna untuk menampilkan variabel dalam teks tersebut. Format total.
Oke, selanjutnya kita tampilkan bayar. Si pembeli ngasih kita berapa, jadi kita masukkan input, masukkan uang bayar. Berapa uang bayar yang kita terima. Dan kembaliannya kita menggunakan rumus total kurangi bayar. Print lagi kembalian. Kita akan menampilkan kembalian dalam rupiah. Kasih format lagi. Kembali. Dan yang terakhir sebagai pembatas. Yang kedua, hasil skripnya akan dijelaskan oleh Melinda. Saya akan menjelaskan tentang hasil skrip yang Susi buat tadi. Pertama kita run dulu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan nama kasir. Dan yang kedua, kita masukkan nama pelanggan. Dan yang ketiga, masukkan tanggal pembelian. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kita akan coba pilih menu yang tidak tersedia. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu, terus kita pilih menu yang ada. Setelah itu akan keluar masukkan jumlah pembelian. Kemudian akan muncul total bayar seharga 50.000. Kemudian kita masukkan uang yang akan kita bayar. Setelah itu akan keluar tampilan kembalian dan selesai. Dan yang ketiga oleh Densi Trikartika tentang flowchart. Berikut tampilan flowchart dari script Chattersoft. Pertama, kita menggunakan terminator simbol. Fungsinya untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart. Setelah itu, kita menggunakan flow direction simbol pada flowchart. Fungsinya untuk menghubungkan simbol pertama ke simbol yang lain. Setelah itu, kita menggunakan input atau output simbol. Fungsinya untuk menyatakan sebuah proses. Setelah itu, kita menggunakan decision simbol. Jika hasilnya salah, maka akan kembali ke menu sebelumnya. Jika hasilnya benar, maka akan lanjut ke menu berikutnya. Setelah itu masukkan jumlah minuman, total bayaran, serta cek total bayar. Setelah itu selesai. Itu saja, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi dari kami ini dapat dimengerti oleh para pembaca dan pendengar.